dengan mulut sedang menggigit bakak ayam, dengan mata melotot kemerahan seperti yang penuh amarah. Saat itulah Ucok paham dan yakin yang di hadapannya bukanlah sosok Kang Uun. Seketika Ucok pun langsung lari tunggang langgang keluar dari pabrik, berlari ke kontrakan di tengah malam. Wujudnya berubah menjadi makhluk berkulit hijau dengan rambut gimbal acak-acakan, menyeringai seram dengan mata melotot menakutkan. Sedangkan di kontrakan, Kang Uun yang baru saja mau tertidur lelap langsung terbangun karena mendengar suara teriakannya Ucok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini Akang akan membagikan kisah nyata pengalaman dari salah satu tetangga Akang yang dulu di tahun 2000-an bekerja di sebuah pabrik kerupuk di daerah Bandung, di mana pada waktu tetangga Akang kerja di sana, dia mengetahui kalau ternyata si pemilik pabrik yang bernama Haji Pardi menganut suatu pesugihan. Bahkan menurut cerita Mang Ucok, tetangga Akang ini, salah satu kawannya ada yang mati menjadi tumbal pesugihan majikan mereka. Mang Ucok, nama panggilan beliau. Nama aslinya Nurdin. Entah kenapa nama sebagus Nurdin malah berganti menjadi Ucok. Bahkan sebagian orang seolah sudah lupa dengan nama asli si Mang Ucok ini. Menurut cerita dari Mang Ucok, dulu di awal tahun 2000-an, Mang Ucok ini sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Pekerjaan Mang Ucok sehari-hari hanya kerja serabutan. Dia merupakan seorang buruh pemanen singkong milik Haji Parja, seorang pengusaha tepung singkong yang memang mempunyai perkebunan singkong cukup luas. Bahkan warga-warga di desa tempat tinggal Mang Ucok, sebut saja desa Cipendei, hampir sebagian besar warga ikut pula menanam singkong di ladang-ladang milik mereka. Namun Mang Ucok yang memang tak mempunyai ladang ataupun kebun sama sekali, akhirnya dia pun hanya menjadi buruh panen, terkadang jadi buruh tanam juga, dengan penghasilan yang memang tidak seberapa. Kehidupan Mang Ucok bisa dibilang pada waktu dulu cukup sengsara. Bisa kalian bayangkan menjadi buruh panen singkong, dari mulai nyabutin singkong-singkong di ladang yang terletak di pegunungan, lalu dipikul,
yang bobot pikulannya itu paling sedikit 1 kintal. Dipikul dari pegunungan yang begitu jauh langsung ke pabrik. 1 pikulannya per kilonya cuma dihargai 50 perak. Berarti 1 kintal singkong cuma dapat berapa? Tapi karena tak ada pekerjaan lain, hal itu pun terus Mang Ucok tekuni. Pikirannya asal bisa makan, apapun akan dia kerjakan. Namun seiring berjalannya waktu, kedua anaknya pun semakin besar. Tentunya biaya kehidupan pun semakin berat pula. Mang Ucok mulai putus asa. Sampai satu ketika, ada salah satu saudara Mang Ucok yang bernama Kang Uun datang berkunjung ke Cipendei. Kang Uun adalah kakak sepupu dari Mang Ucok. Bertahun-tahun Kang Uun ini, dia merantau di daerah Bandung, tepatnya di daerah Cibiru, bekerja kepada seorang pengusaha kerupuk yang bernama Haji Pardi. Kang Uun sudah bertahun-tahun mengikuti Haji Pardi. Dari mulai hanya punya 1 pabrik kecil, sampai punya 2 cabang di daerah Bandung sana. Nah, waktu datang berkunjung ke rumah Mang Ucok, Kang Uun dipercaya mengatur dan membina para pedagang serta karyawan di cabang pabrik kerupuk Haji Pardi yang berlokasi di daerah Cibiru. Mang Ucok ingat betul. Waktu itu di pertengahan tahun 2000-an, Kang Uun datang berkunjung ke rumahnya sekitar jam 8 malam. Awalnya datang berkunjung ke rumah Mang Ucok, Kang Uun sekedar bersilaturahmi kepada adik sepupunya. Sekaligus mau memberitahu Ucok kalau 1 minggu lagi dia akan menikahkan anaknya. Mang Ucok, istri dan kedua anaknya diminta ikut bantu-bantu di rumah Kang Uun. Singkat cerita, selepas memberitahu kalau dia mau hajat, Kang Uun pun pulang kembali ke rumahnya. Esoknya pun, selang 3 hari kemudian, Kang Ucok beserta istri dan 2 anaknya langsung ke rumah si Kang Uun, bantu-bantu buat acara hajatan. Nah, lagi bantu-bantu di acara hajatan kakak sepupunya ini. Tiap malam selepas selesai pekerjaan, bikin papais dan sejenisnya, Ucok dan Uun menghabiskan waktu bergadang, bercerita, sharing, dan bertukar pengalaman. Nah, dalam kesempatan ini, Ucok pun minta ke kakak sepupunya untuk ikut merantau ke Bandung. Ikut kerja di pabrik kerupuk Haji Pardi. Kang, ikutlah kerja ke Bandung, Kang. Jadi tukang apa kek? Jualan kek, jadi kuli kek, apa aja lah Kang. Di kampung di Cipendei, kerja serabutan, jadi buruh panen singkong. Upahnya nggak seberapa Kang. Anak-anak sekarang udah pada gede, butuh biaya cukup besar. Tolonglah Kang, kalau ada pekerjaan di sana, ajak saya Kang. Ucap Ucok dengan sedikit mengibah. Kang Uun pun tersenyum. Cok, gak kamu minta pun, sebenarnya Akang udah niat mau ajak kamu ikut kerja ke Bandung. Cuma rencananya ya
Nanti beres hajatan, akang baru mau ngomong. Kebetulan, Cok, sekarang ini perkembangan pabrik cabang yang di Cibiru itu lagi pesat. Pak Haji nyuruh akang nyari tambahan karyawan buat jualan. Kalau kamu mau, kamu dagang kerupuk aja bareng sama akang di Cibiru. Ah, yang bener, Kang. Bener, Cok. Beneran. Dagang juga nggak jalan kaki, nggak dipikul. Dikasih sepeda buat kendaraan. Nanti kamu tinggal bikin jalur, nyari pelanggan. Banyak juga kok orang Ciamis, orang Rancah, orang Tasik yang kerja di sana. Rata-rata semua orang Sunda, Cok. Jadi gak bakal susah lah buat adaptasi di Cibiru, ucap si Kang Uun. Ucok pun tersenyum bahagia. Karena memang itu yang dia inginkan. Ketimbang jualan, dia kan bisa belajar sama Kang Uun yang sudah berpengalaman. Maka selepas selesai acara hajatan pernikahan anak Kang Uun, Ucok pun langsung dibawa merantau ke Bandung. Singkat cerita, tiba di Bandung, Ucok dibawa Kang Uun menemui Kang Asep, keponakan Haji Pardi yang dipercaya mengelola pabrik kerupuk itu. Kang Asep tentunya senang Uun bawa calon pedagang ke pabrik yang dia kelola. Karena agak susah kalau cari pedagang yang jujur dan bisa bertanggung jawab. Sedangkan Kang Uun sudah beberapa kali bawa pekerja ke sana, semua memuaskan. Tak ada yang mengecewakan sama sekali. 70% pedagang di sana itu kerja wasilah si Kang Uun. Selepas diterima kerja oleh Kang Asep, lalu Ucok pun dibawa Kang Uun ke kontrakan. Kontrakan tempat tinggal para karyawan pabrik kerupuk Haji Pardi. Nah, di kontrakan itu ada sekitar 10 kamar berderet. Mirip seperti kos-kosan. Nah, isi satu kamar bisa dihuni 3-4 orang karyawan. Bayarnya patungan. Nah, Ucok berhubung dia ini adik sepupunya Kang Uun, ya tinggalnya pun di kontrakan milik Kang Uun, yang memang hanya ditinggali Kang Uun sendiri. Sedangkan masalah biaya kontrakan, Ucok tak perlu bayar. Karena kamar kontrakan Kang Uun sudah dibayar oleh Kang Asep. Mulailah keesokan paginya, Ucok pun di-training jadi penjual kerupuk. Jadi dagang kerupuk aja ada training dulu. Di-training sama si Kang Uun langsung. Diajari cara nawarin kerupuk ke warung-warung. Komplit lah. Sistem pemasarannya begitu bagus menurut si Kang Ucok. Nah, 3 hari dilatih oleh Kang Uun. Hari keempat dan kelima ditemani bikin jalur dagangan si Ucok. Maka selepas 2 minggu dalam bimbingan Kang Uun, Mang Ucok pun dia sudah mulai biasa bisa beradaptasi berjualan di lokasi yang baru. Ucok dia pun mengakrabkan diri dengan sesama karyawan dan pedagang di pabrik kerupuk itu. Latar belakang suku yang sama, budaya dan bahasa yang sama, memudahkan Ucok melebur dan menyatu dengan komunitas para pedagang kerupuk di sana. Di pabrik kerupuk Haji Pardi, ada 2 orang yang begitu akrab dengan Ucok. Sesama pedagang kerupuk juga. Namanya Kang Hada dan Kang Saep. Mereka berdua berasal dari Ciamis.
tepatnya dari daerah Raja Desa Kecamatan Rancah. Nah, kedua orang ini dulunya dibawa sama Kang Uun juga. Saeb dan Hada bisa dibilang karyawan teladan di pabrik kerupuk di Cibiru. Mereka berdua terkenal pekerja keras. Bahkan di antara puluhan pedagang, tak ada satupun yang sanggup mengikuti Saeb dan Hada. Kenapa? Mereka berdua sama seperti yang lain, pagi-pagi berangkat jualan, pulang sore. Yang lain mah istirahat, tapi berbeda. Hada dan Saeb malam harinya dia lanjut lembur, goreng kerupuk di pabrik untuk mendapat tambahan penghasilan. Tentunya meringankan beban pemilik pabrik juga. Gak perlu nambah karyawan baru. Ucok pun tergiur karena upah lemburnya itu lumayan buat keperluan sehari-hari Ucok di Bandung. Kalau bisa ikut lembur seperti Kang Saeb dan Kang Hada, hasil jualan kerupuk itu bisa utuh dikirim ke Cipendei ke istri dan 2 anaknya. Maka waktu itu Ucok pun datangi si Kang Uun. Kang, ini loh Kang, ada perlu Ada perlu apa, Cok? Kang, boleh enggak kalau saya ikut lembur goreng kerupuk seperti Mang Hada sama Mang Saeb? Ya boleh atuh, Cok. Boleh. Nanti tinggal diatur aja waktunya. Gantian sama mereka berdua. Mereka berdua juga sebenarnya kewalahan. Kalau ada kamu yang mau lembur, ya mereka pasti seneng. Nanti biar Akang panggil si Saeb sama si Hada. Biar nanti kita diskusikan pembagian jatah waktunya, ucap Kang Uun. Ucok pun senang. Ternyata nggak susah minta lemburan. Nah, maka malam itu Ucok pun diajak Uun ke pabrik. Jadi selama kerja di sana tuh, Kang Ucok belum tahu isi pabrik seperti apa. Karena kerupuk dari hasil penggorengan langsung disimpan di gudang, diambil sama para pedagang. Dibawa nih Mang Ucok ke pabrik. Kang, masih jauh nggak pabriknya? Tanya Ucok. Bentar lagi juga nyampe, Cok. Tuh, lihat tuh. Di ujung sana tuh, itu pabrik yang kerupuknya kita jualin, ucap Uun. Ucok pun hanya mengangguk saja. Maka ketika mendekati ke lokasi pabrik, lah di situ agak kaget si Ucok. Ternyata si pabriknya ini agak jauh dari rumah-rumah warga. Makan terkesan dari kejauhan tuh pabrik angker karena kurangnya penerangan, terlebih malam hari. Sampai merinding si Kang Ucok ini ketika memasuki halaman area pabrik kerupuk. Kenapa, Cok? Aduh, Kang, ini pabrik agak serem ya, Kang. Ya wajar, Cok. Namanya juga jauh dari rumah. Ya ini sebenarnya, Cok, alasan kenapa yang lain gak ada yang mau lembur goreng kerupuk. Pada takut, Cok. Apalagi kalau lembur malam. Ya cuma mereka berdua yang berani. Maksudnya Hada dan Saeb. Udah yuk ketemu sama si Hada sama si Saeb. Kayaknya lagi pada ngegoreng mereka. Ucok pun hanya mengangguk saja. Ucok ketika mengikuti Kang Uun masuk ke dalam pabrik, seketika dia berdiri diam. Ketika samar, Ucok mencium aroma bau apek. Bau apek yang begitu kuat. Bau apek, Ucok langsung nyium-nyium bajunya sendiri. Kagak bau. Nah ini bau apek dari mana? Pikir si Ucok. Ketika memperhatikan sekeliling pabrik dari arah depan tuh, di dekat pintu masuk ke dalam,
Ucok malah jadi merinding sendiri. Terlebih, sepintas tadi ada 2 titik merah seperti mata di ujung kanan pabrik kerupuk Haji Pardi. Yang tadi apa? Kayak mata, pikir Ucok. Di tengah Ucok yang sedang memperhatikan dengan hati ketakutan, Kang Uun manggil Ucok dari dalam. "Cok, ayo masuk." Iya Kang. Ucok pun bergegas lari ke dalam pabrik. Lah di situ terlihatlah 2 laki-laki. Tak lain adalah Kang Hada dan Kang Saep yang sedang duduk di atas kursi bambu di samping bak penampungan air. "Cok, sini Cok, katanya mau lembur." "Iya Kang, mau ikutan lembur." "Syukurlah, akang berdua teh udah keteter Cok. Banyak banget pesanan. Makanya kita berdua seneng lah kalau kamu mau lembur goreng kerupuk juga. Karena yang bagian goreng di pagi sampai sore itu gak bisa mencukupi pesanan kerupuk ke pabrik kita." Ucok pun tersenyum, lantas duduk di samping Kang Uun. Sambil ngopi, mereka pun bercerita sambil mengajari Ucok trik dan cara menggoreng kerupuk yang benar. Nah, selepas cukup lama memberikan materi cara goreng kerupuk, Ucok pun langsung diajak praktek oleh Mang Saep. Nah, di sini Ucok ampe bergidik jijik. Gimana nggak jijik? Katanya minyak kan dipanasin tuh. Tahu sendiri katel buat goreng kerupuk di pabrik segede apa. Nah, Cok, buat ngecek nih minyak udah panas apa belum gampang. Wah, gimana Kang? Disentuh? Ya melepuh atuh Cok, jangan disentuh. Gini nih, langsung ngeludah ke atas minyak yang mengepul panas. Chaos. Langsung kan kegoreng tuh ludah. Ya gimana nggak jijik si Ucok. Ternyata goreng kerupuk jorok tuh si Kang Saep. Ngeludah dulu. Nah Cok, kalau nggak pakai ludah bisa pakai cara yang lain. Apalagi Kang? Gini, ya Allah, itu si Mang Hada malah nyontoin pakai telapak tangan diusap ke ketek. Lah goreng kerupuk mereka berdua nggak pakai baju. Keringat dari ketek, chaos langsung ke atas katel. Nah dari situ Mang Ucok menyesal pernah makan kerupuk jualannya. Ternyata cara ngetes minyaknya jorok. Tapi dulu ya, sekarang nggak tahu. Nah, selepas diajari oleh Mang Hada dan Mang Saep, Ucok pun mulai paham. Malam itu pun dia mulai ikut training goreng kerupuk. Dilatih langsung 2 pakar dari Ciamis Raja Desa yang sudah bertahun-tahun goreng kerupuk di pabrik kerupuknya Haji Pardi. Singkat cerita, selepas dilatih Mang Saep dan Mang Hada, Ucok pun sudah mulai paham. Bahkan seringkali ditinggal sendiri oleh 2 seniornya goreng kerupuk di pabrik itu. Ada kalanya Ucok ditemani pula oleh mereka berdua. Namun satu ketika, Kang Hada dan Kang Saep, mereka izin 1 minggu pulang ke Raja Desa Ciamis sana. Akhirnya yang tugas ngegoreng cuma Ucok sendiri. Awalnya Ucok angkat tangan gak sanggup, minta tambahan karyawan lain buat bantu goreng di malam hari. Namun karena ndak ada yang mau, semua pada takut. Akhirnya terpaksalah Mang Ucok sendirian menggoreng kerupuk di pabrik. Sesekali kadang Kang Uun datang menemani. Waktu itu jam 7 malam, masih sore sebenarnya. Mang Ucok sendirian memanaskan minyak. Seperti biasa, diajari 2 seniornya, langsung ngeludah, chaos, minyak berbunyi.
Langsunglah babangi kerupuk yang sudah dijemur di terik sinar matahari, digoreng saat itu juga. Kerupuk digoreng, lagi asik ngegoreng kerupuk. Ucok terdiam mendengar suara benda jatuh dari belakang. Dia pun berhenti dan menoleh. Apaan sih? Tikus, pikir Mang Ucok. Balik lagi ke katel, ngelanjutin ngegoreng. Nah, yang kedua ini, Mang Ucok, dia mendengar suara langkah kaki yang cukup kencang di dalam pabrik. Bluk, 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 bluk. Mang Ucok langsung berdiri diam. Pelan-pelan menoleh lagi ke belakang, tak ada apapun yang terlihat. Namun, ketika Mang Ucok berniat kembali menghadap ke katel, saat itulah sepintas Mang Ucok melihat ada seperti yang berlari. Bayangannya terpantul di dinding pabrik, tersorot cahaya lampu. Bentuknya seperti manusia, namun saking cepatnya dia menghilang dari pandangan Mang Ucok di balik pintu pabrik yang terbuka. Tentunya Mang Ucok ketakutan, sampai agak gemetar kedua tangannya, namun tenang ketika mendengar suara deheman Kang Uun di luar pabrik itu. Astagfirullahaladzim. Yang tadi apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Itu bukan manusia, pikir Ucok. Cok, Cok. Iya Kang. Kang Uun manggil-manggil. Tak lama Kang Uun pun terlihat masuk ke dalam. Cuman ketika Kang Uun masuk ke dalam pabrik, si Kang Uun terlihat kerepotan. Tangan kiri bawa baki yang entah isinya apa. Tangan kanan bawa seperti anglo, cuman yang dari tembikar. Kang, bawa apa itu? Sini dulu, bantu ini. Jatuh nanti, ucap Kang Uun. Ucok pun berlari ke arah Kang Uun. Begitu sampai di depan Kang Uun, kaget dia. Isi baki di tangan kiri Kang Uun ternyata kembang 7 rupa. Sajen komplit. Ini, pegangin Cok, pegangin dulu. Ini apa Kang? Ya itu, kamu lihat apa? Kembang sajen? Ya iya, ini namanya sesajen. Udah yuk, ikuti Akang, ucap Kang Uun. Ucok hanya ngekor di belakang, walau pikirannya berkecamuk. Ini sajen buat apa? Mengikuti Kang Uun di belakang, ternyata Kang Uun itu menuju mesin pembuat adonan dan cetakan kerupuk. Cok, letakin di situ Cok, di bawah tuh, di atas meja kayu kecil itu tuh, sambil nunjuk-nunjuk. Nah, memang di dekat mesin itu katanya ada meja kayu yang sudah berminyak tuh, tingginya sekitar 2 jengkal tangan. Mang Ucok langsung menyimpan baki yang berisi sesaji. Bentar dulu Cok, tungguin ya, masih ada di belakang. Kang Uun keluar dari pabrik. Tak lama masuk kembali membawa kresek hitam. Ketika dibuka, isinya bakakak ayam. Langsung diletakkan di sesaji pula. Kang, ini buat apa Kang? Shh, jangan banyak tanya. Udah, kamu ngegoreng lagi sana. Nanti Akang jelasin dah. Iya Kang. Ucok langsung balik kembali ke tempat penggorengan. Dia sesekali menoleh ke arah Kang Uun yang duduk bersila begitu husu. Dan mulailah terlihat asap mengepul di depan Kang Uun. Yang langsung saja aroma asap kemenyan menyebar di dalam pabrik kerupuk itu. Ucok gak bisa konsentrasi goreng kerupuk. Untung tinggal sedikit lagi pekerjaannya. Lantas, Ucok pun berhenti sambil beristirahat, langsung duduk ke kursi bambu. Yang tak lama, Kang Uun pun berdiri mendekat dan duduk di samping Ucok. Cok, ada kopi nggak?
Ada Kang, bikinin dulu kopi. Ceritanya sambil ngopi aja. Iya Kang. Ucok lantas membuatkan kopi 2 gelas buat mereka. Kopi disodorkan ke Kang Uun. Kang Uun buka rokok kreteknya, mulai menghisap rokok. Lalu mulailah Uun pun bercerita tentang apa yang dia lakukan. Cok, jangan kaget. Kamu tahu, hari ini hari apa? Malam Jumat, Kang. Nah, sekarang ini malam Jumat Kliwon. Dan perlu kamu ketahui, Cok, setiap malam Jumat Kliwon, Akang diperintah oleh Pak Haji Pardi buat nyesajen di mesin. Nah, seperti yang tadi kamu lihat. Loh, buat apa, Kang? Ya, gak tahu. Akang kan cuman diperintah. Kalau dulu mah si Kang Asep yang ditugasin bikin sesaji. Cuman dulu Kang Asep pernah lupa. Gara-gara ngapel ke rumah Randa, ke rumah janda tuh, ampe lupa ngasih sesaji di mesin. Kau kamu tahu, Cok, 3 hari nih mesin gak bisa jalan. Tiap malam hidup sendiri, giliran dihidupin gak mau hidup. Pak Haji sampai ngamuk. Makanya tugas nyimpen sesaji diserahin ke Akang. Kan kamu tahu, Akang sudah bertahun-tahun ikut sama Pak Haji Pardi. Oh gitu. Tapi sebenarnya buat apaan sih, Kang? Masa Akang gak tahu? Yang gak tahu, Cok, Akang taunya, kata Pak Haji Pardi, nyesajen seperti ini itu disuruh sama gurunya, sama dukunnya, Cok. Ucok pun mengangguk paham. Sok, kamu lanjutin ngegoreng, tinggal sedikit lagi kan? Iya Kang, cepet beresin, Akang mau langsung ke kontrakan, ucap Kang Uun yang lantas menghabiskan kopinya dan berdiri meninggalkan Ucok sendirian di dalam pabrik ditemani asap kemenyan yang begitu kuat. Selepas ditinggalkan Kang Uun, Mang Ucok sendiri agak merinding. Lu bayangin di pabrik kerupuk yang begitu besar, penerangan cuma lampu kekuningan, lampu 5 watan, yang tentunya kurang terang. Ditambah pabrik yang memang kesannya angker, bangunannya agak tua, jauh dari rumah warga. Perasaan Kang Ucok seperti ngegoreng kerupuk di alam jin, di alam berbeda. Nah, ketika mau menyelesaikan goreng kerupuk, Kang Ucok ketika tak sengaja menoleh ke arah pintu pabrik, dia terkesiap melihat sosok Kang Uun berjalan masuk tanpa berbicara sama sekali. Loh, Kang Uun, bukannya katanya mau ke kontrakan? Kok malah balik lagi? Loh, ngapain dia? Pikir Ucok. Ternyata Kang Uun menuju ke lokasi sesaji. Langsung duduk sila. Gak ngomong apa-apa ke si Ucok. Ucok pun langsung beresin tuh goreng kerupuk. Selepas digoreng, ditiriskan, dipak, dimasukin ke plastik besar. Yang besok ada karyawan khusus yang membawa langsung ke gudang. Ucok sambil menyeka keringat di dahi dan wajahnya, lantas dia pun berjalan mendekat ke arah Kang Uun. Sekitar 10 langkah ke arah Kang Uun, Ucok terdiam karena Kang Uun yang duduk sila menghadap sesaji seperti yang lagi makan. Loh, Kang Uun kayak lagi makan. Kang Uun, Kang. Namun Uun itu tetap anteng, gak noleh sama sekali ke Ucok. Penasaran, Ucok pun menepuk pundak Kang Uun. Saat itulah Kang Uun malah menggeram, lantas menoleh ke arah Ucok dengan mulut sedang menggigit kakak ayam, dengan mata melotot kemerahan seperti yang penuh amarah.
Saat itulah Ucok paham dan yakin yang di hadapannya bukanlah sosok Kang Uun. Seketika Ucok pun langsung lari tunggang langgang keluar dari pabrik, berlari ke kontrakan di tengah malam. Ketika dekat ke arah kontrakan, belok kiri ke arah gang kecil. Saat itulah saking tak fokusnya berlari karena rasa takut teramat sangat, Ucok pun bertabrakan dengan seseorang di hadapannya. Ucok tersadar ketika sudah terjungkal mendengar suara erangan seseorang yang sudah dia kenal. Begitu duduk, sosok yang tertabrak Ucok langsung berdiri marah-marah, namun ketika terlihat ternyata itu sosok Kang Uun. Ketika Ucok mengenali kalau sosok di hadapannya adalah Kang Uun, "Alhamdulillah Kang, syukurlah, tak kira bukan Akang." "Loh, kenapa kamu Cok?" "Tolong Kang, di pabrik Kang, di pabrik." "Oh, di pabrik. Ya sudah, tak apa-apa. Kamu langsung saja pulang ke kontrakan." Tapi Kang, itu makhluk itu apa Kang?" Itu kawannya Akang," ucap Kang Uun, yang seketika si Ucok malah menjerit teriak ketakutan. Karena sosok Kang Uun di hadapannya, wujudnya berubah menjadi makhluk berkulit hijau dengan rambut gimbal, acak-acakan, menyeringai seram dengan mata melotot menakutkan. Sedangkan di kontrakan, Kang Uun yang baru saja mau tertidur lelap langsung terbangun karena mendengar suara teriakannya Ucok. Kang Uun pun lekas keluar. Ternyata karyawan lain yang udah pada tidur pun ada yang terbangun dan keluar pula. Kang Uun, suara apa tadi Kang?" "Kayak suara si Ucok, euy. Yuk ke pabrik yuk. Takut ada apa-apa," ucap Kang Uun. Nah, si pedagang yang keluar ini pun menemani Kang Uun ke pabrik. Namun ketika masuk ke gang sempit yang begitu gelap, mereka berdua terkejut melihat Ucok tak sadarkan diri tertidur. Lantas Uun dan si pedagang itu langsung berusaha membangunkan Ucok. Ucok siuman selepas ditepuk-tepuk pipinya oleh Kang Uun. Namun ketika melihat wajah Kang Uun, Ucok kembali teriak namun ditenangkan oleh Kang Uun. "Tenang, Cok. Ini mah Akang, asli Akang. Ada apa?" "Aduh, maaf Kang. Itu Kang." Udah. Tenang dulu, tenang. Yuk, balik ke kontrakan." Dipapah sama Kang Uun ke kontrakan. Nah, tiba di kontrakan, Ucok pun ditanyai. "Ada apa, Cok?" "Ya Allah, Kang. Tadi, Kang, di pabrik gak lama selepas Akang pergi, Akang balik lagi. Tapi itu bukan Akang." Ucok ceritakan apa yang dia saksikan, termasuk bertemu dan menabrak sosok Kang Uun di gang sempit. Mendengar itu, Kang Uun malah tertawa. "Loh, kok malah ketawa sih Kang? Saya ketakutan loh Kang." "Cok, sudah. Bukan cuman kamu saja yang pernah ngalamin hal itu. Sayang, si Hada sama si Saeb lagi pada pulang. Toh, mereka berdua pernah juga dulu waktu pertama lembur ngalamin hal serupa seperti kamu." "Loh, itu apa sih Kang?" "Ah, nanti aja. Pabrik udah dikunci belum?" "Belum Kang." "Ya sudah, kamu tunggu dulu di sini. Akang mau ngunci pintu pabrik." Uun pun lantas ke pabrik mengunci pintu, tak lama balik lagi ke kontrakan. Si pedagang tadi udah masuk ke kamarnya, tidur lelap. Karena seolah mereka semua sudah tahu, sudah nggak aneh dengan kejadian yang menimpa Ucok. Nah, ketika Kang Uun balik ke kontrakan, disinilah Ucok pun mengetahui ternyata sosok setan
yang menurut Kang Uun adalah sosok buto ijo adalah jin peliharaannya Haji Pardi yang ditugaskan menjaga pabrik kerupuk. Makanya tiap malam Jumat Kliwon sering diberi sesaji. Dan memang perlu kalian ketahui, pabrik-pabrik seperti itu, mau besar ataupun kecil, yang namanya mesin besar, mau mesin apapun, itu biasanya memang ditunggui oleh sosok makhluk seperti buto ijo. Itu berdasarkan pengalaman Akang. Gak tahulah awalnya kenapa, tapi memang beberapa tahun Akang terjun di dunia seperti itu. Memang kalau pabrik, khususnya yang ada mesin-mesin besar, entah itu mesin produksi atau mesin apa, itu yang namanya sosok buto ijo pasti selalu ada. Wallahu alam, apa penyebabnya? Nah, di sini Ucok pun mengambil kesimpulan. Bentar Kang, Akang bilang itu buto ijo piaraannya Pak Haji Pardi. Berarti Pak Haji teh muja Kang? Shh, jangan kencang-kencang. Semua orang, karyawan pada tahu. Cuma nggak ada yang berani ngomong. Sudah, cukup tahu saja, nggak usah banyak omong. Yang penting tidak merugikan kita. Ucap si Kang Uun. Seketika bimbang hati Mang Ucok. Dia ketakutan kerja pada seseorang yang muja pesugihan. Tapi dipikir-pikir lagi, nyari kerja susah. Balik ke kampung jadi buruh singkong lagi. Yo, susah lagi hidupnya. Namun yang jelas, semenjak kejadian itu, Ucok gak pernah lagi berani sendirian ngegoreng kerupuk di pabrik. Maka selalu saja ketika mau lembur goreng kerupuk, Ucok selalu ngajak orang hanya sekedar untuk menemani dirinya. Tentunya Ucok mau tak mau ngasih upah dari upah buruhnya, upah lemburnya. Ya ketimbang walau cuma setengah bungkus rokok sama kopi, tapi para pedagang udah begitu senang. Nah, tiap hari pasti ada yang nemenin Mang Ucok nih. Selang 2 minggu kemudian pasca kejadian itu, lama-lama akhirnya Mang Ucok udah mulai terbiasa. Kalau sekedar suara langkah kaki, suara benda jatuh, udah nggak pernah digubris lagi sama Mang Ucok. Dia tahu betul itu piaraannya Haji Pardi dan gak akan ngeganggu mereka. Waktu dulu ya mungkin masih perkenalan lah sama orang baru. Nah, satu saat Ucok berangkat ke pabrik malam hari ditemanin sama Mang Hada, yang kebetulan memang katanya nggak bisa tidur. Akhirnya nemenin Ucok di pabrik. Nah, ketika sampai di pabrik, Ucok mulai ngegoreng kerupuk. Mang Hada duduk di kursi bambu ngopi. Namun ketika ngopi, makin lama liatin Ucok malah ngantuk si Mang Hada. Dia pun tertidur begitu lelap sampai dengkurannya menggema di dalam pabrik yang begitu sepi. Katanya nemenin malah molor. Dasar Mang Hada. Ucok melanjutkan pekerjaannya. Namun ketika mau mengangkat kerupuk terakhir yang digoreng malam itu, tak sengaja Ucok menoleh ke arah Mang Hada. Yang saat itulah Ucok sampai menganga, mulut terbuka, mata melotot tak percaya melihat sosok Mang Hada yang tertidur. Tidurnya mengambang. Bukan tidur di atas kursi bambu, tapi mengambang terbang tepat di atas bak penampungan air yang seketika blur, Mang Hada jatuh. Yang langsung saja Mang Hada kelagapan menjerit-jerit ketakutan. Sedangkan Ucok yang tadinya takut dan takjub malah tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan keapesan Mang Hada yang tentunya dijaili oleh sosok buto ijo penunggu pabrik Haji Pardi. Mang Hada hanya bisa ngomel-ngomel
buto edan, buto Ucap Mang Hada. Marah-marah dia, pakaiannya basah kuyup. Dia pun dibantu Ucok naik ke permukaan bak penampungan air. Untung air tak terlalu dalam. Singkatnya, mereka berdua pun pulang ke kontrakan dengan Mang Hada pakaian basah kuyup kedinginan. Satu ketika, di awal tahun 2002, waktu itu Ucok sudah hampir 1,5 tahun kerja di pabrik kerupuk Haji Pardi. Kehidupannya sudah mulai membaik, ekonomi udah stabil. Gak seperti dulu waktu zaman tinggal di Cipendei. Kebutuhan anak istrinya tercukupi, bahkan lebih bisa sampai nabung, walau nggak seberapa. Nah, satu sore, Ucok dan para karyawan lain, pedagang ama yang kerja di pabrik, lagi pada asik nongkrong di depan kontrakan mereka. Di kejauhan terlihat ada 2 orang pakai jubah putih, pakai imamah. Kalau Mang Ucok bilangnya udeng-udeng, sambil muter-muter tasbih, berjalan menuju ke arah kontrakan mereka. Itu siapa euy? Pakai jubah, kayaknya mau ke sini. Ucap Kang Saib. Gak tahu atuh Kang, siapa ya? Ternyata betul 2 orang itu mengarah ke mereka. Yang ternyata 2 orang itu adalah jamaah tabligh. Nah, kalau Kang Ucok sama kawan-kawannya bilangnya kenalnya Huruj. Jamaah tabligh ini organisasi dakwah yang dakwahnya itu kan dari masjid ke masjid, pintu ke pintu, mengingatkan sesama muslim kepada jalan kebaikan, jalan ketakwaan. Hebatlah mereka ini. Nah, 2 jamaah tabligh ini menemui Ucok dan kawan-kawan yang lagi ngerumpi di depan kontrakan. Yang tadinya rame, ketika 2 jamaah tabligh mengucapkan salam, langsung jelek sepi seketika. Mulailah nih 2 jamaah tabligh ini memperkenalkan diri, cerita, lalu seperti biasa dakwah, baca hadis tentang keutamaan sholat berjamaah, dalil Qur'annya, mengajak para karyawan di depan mereka yang malah duduk-duduk koloran asik ngopi untuk sama-sama berangkat berjamaah ke masjid. Orang-orang di depan 2 jamaah tabligh ini nggak ada yang berbicara, walau sebagian besar dalam hati ngeluh, alah ceramah kok di sini, ya di masjid lah. Ya malum kan, namanya juga manusia. Namun di antara semua karyawan yang lagi diceramahin tuh, ada 1 orang seperti yang tergugah. Fokus banget dengerinnya. Tak lain adalah Kang Eye, salah satu pedagang yang berasal dari daerah Ciamis juga. Kang Eye begitu anteng mendengarkan ceramah kedua orang jamaah tabligh di hadapan mereka. Sampai kedua jamaah tabligh ini pamitan, Kang Eye masih diam, lantas berkata, bener juga ya apa yang dikatain orang Huruj tadi. Memang penting berjamaah di masjid. Percuma tuh ya kita kerja pagi sampai sore jualan, tapi gak berkah, ucap Kang Eye. Nah, mulai ada yang kepengaruhi ucap yang lain. Sedangkan Ucok hanya tersenyum saja melihat Kang Eye yang seperti itu. Dan memang betul tuh, pasca didatangi 2 jamaah tabligh, si Kang Eye setiap pulang dagang, setor ke Kang Asep, langsung mandi, ganti baju pakai sarung, pakai kopiah, pakai peci, langsung pergi dari kontrakan menuju ke masjid tempat 1 regu jamaah tabligh yang menginap di sana. Nah, Kang Eye setiap hari terus mengikuti kajian dan beribadah bersama para jamaah tabligh di masjid yang tak jauh dari kontrakannya. Kang Eye selama 5 hari itu gak pernah tidur di kontrakan. Datang ke kontrakan cuman mau jualan,
dan sampai pulang jualan saja. Selebihnya dia habiskan di masjid, mengikuti kajian. Bahkan Kang Eye sudah mulai bisa membaca hadis, menasehati Ucok dan kawan-kawan untuk mengikuti jejak dirinya. Ucok, saeb hada, ya hirup di dunia teh teu lila, sapoe 24 jam. Cik atuh sesakeun sabagian jang ibadah, montong neangan wae dunya. Itu salah satu ucapan Kang Eye, yang intinya mengajak mereka semua menyediakan waktu untuk menghadap Allah dalam 24 jam. Jangan sampai hanya dihabiskan untuk urusan dunia. Mang Hada dan Kang Saeb ya hanya meledek Kang Eye. Tapi Kang Eye ini gak pernah marah. Sampai jamaah tabligh melanjutkan perjalanannya ke daerah lain, Kang Eye betul-betul istiqomah. Maghrib, isya, dan subuh pasti sholat berjamaah di masjid. Karena asar dan duhur kan dia di perjalanan. Terkadang asar pun belum pulang ke kontrakan. Nah, satu ketika, seperti yang sudah Akang ceritakan di awal, si Kang Uun tiap malam Jumat Kliwon itu pasti ke pabrik nyimpen sesajen. Dan entah kenapa, tiap Kamis malam Jumat Kliwon, Hada dan Saeb itu selalu minta Ucok untuk lembur goreng kerupuk. Mereka berdua gak mau tuh kalau pas malam Jumat Kliwon. Akhirnya ya Ucok pun karena sudah terbiasa, dia selalu ngegoreng kerupuk malam Jumat Kliwon walau tahu ada sesaji dari si Kang Uun. Nah waktu itu jam 9 Kang Uun datang bawa sesaji seperti biasa. Dibantu pula sama Kang Ucok. Kang Ucok bantu nata tuh sesaji. Lantas Kang Ucok langsung ke penggorengan, mulai ngegoreng kerupuk. Sedangkan Kang Uun lantas mulai membakar arang, membakar kemenyan. Nah, tanpa sepengetahuan mereka berdua, Kang Eye ada perlu sama Ucok langsung nyusul ke pabrik. Di tengah Ucok yang sedang asik menggoreng kerupuk, terus Kang Uun yang sedang baca jampi-jampi sampai bakar kemenyan. Tepat di belakang Kang Uun, si Kang Eye masuk dan menyaksikan Kang Uun lagi bakar menyan ngadep sesajen. Memang Kang Eye ini nggak tahu kegiatan seperti itu malam Jumat Kliwon. Maka Kang Eye melihat kelakuan Kang Uun, astagfirullahaladzim, Uun musyrik sia teh. Tentu saja bentakan Eye yang seperti itu membuat Ucok dan Kang Uun terkejut sampai berdiri menoleh ke belakang. Sedangkan Kang Eye langsung setengah berlari menuju ke Kang Uun. Wah, wajahnya murka, marah. Musyrik Uun, musyrik, murtad sia teh. Sedangkan Uun yang diperlakukan seperti itu tentunya tak terima. Secara kedudukan dia di antara para karyawan lebih tinggi dong. Wong dia orang kepercayaannya Pak Haji, kepercayaannya Kang Asep. Uun yang gak terima dibentak-bentak seperti itu oleh Kang Eye, ngelawan sampai mau adu jotos. Saat itulah Ucok berlari menengahi pertengkaran antara Uun dan Kang Eye. Kang Uun bisa mengendalikan diri selepas ditenangkan oleh Ucok. Namun Eye tetap marah ketika Uun ditarik oleh Ucok. Eye langsung menerjang ke arah sesaji. Tuh sajen ditendang sama Kang Eye. Sampai luluh lantak, amburadul tuh sajen. Arang yang tempat bakar kemenyan sampai berhamburan pula. Melihat itu, Kang Uun betul-betul marah. Namun Eye seperti mendapatkan kepuasan selepas menendang sesaji, hanya tersenyum meledek ke Kang Uun, lantas berbalik pergi. Udah Kang, tenang Kang, tenang. Aduh, kurang ajar si Eye. Baru belajar agama kayak gitu aja, udah sombong dia. Nyebut musyrik segala macam. Kurang ajar si Eye. Tenang Kang, tenang.
nanti kita omongin si Kang Eye. Kita omongin baik-baik. Alah, gak perlu diomongin kalau orang kayak gini, Macok. Mestinya langsung dipecat aja. Jangan gitu, Kang. Kasihan kalau dipecat. Mau dari mana anak istrinya makan? Udah, Kang, biarin aja. Ucap Ucok menenangkan. Uun pun akhirnya luluh pula. Dia pun memunguti dan membereskan kembali sesaji. Arang-arang yang berhamburan dipunguti. Dia pun mengulang kembali ritual sesuai yang dulu bertahun-tahun lalu diajarkan oleh Haji Pardi. Singkatnya, Uun dan Ucok langsung pulang kembali ke kontrakan selepas semua pekerjaan selesai. Awalnya tak ada yang aneh malam itu. Namun esok paginya Uun yang terbangun jam 5 subuh mendengar suara ribut-ribut dari kamar lain. Tepatnya dari kamar tempat si Eye tidur dengan karyawan lain. Uun dan Ucok lantas keluar. Begitu sampai di kamar tempat tidur si Eye, si Kang Eye tuh yang nendang sesaji semalam, Kang Eye ternyata lagi dikerumunin sama karyawan lain. Terlihat ketika Kang Uun masuk, nih para karyawan nyingkir. Uun terbaring di atas kasur tipis, tubuhnya menggigil kedinginan, mukanya pucat. Begitu Kang Uun mendekat, dia cek panas bukan main. Dalam hati, Ucok dan Kang Uun sudah bisa menerka apa yang jadi penyebab si Eye seperti itu. Badan Eye panas demam hanya dalam waktu beberapa jam pasca menendang sesaji tadi malam. Sedangkan Mang Saep yang melihat kondisi Uun seperti itu, dia paham. Maka ketika Uun berdiri, Saep mendekat. Kang, itu si Eye kenapa? Nendang sajen, ngamuk semalam di pabrik. Pantes atuh, kesambet tuh si Eye. Udahlah Ep, biarin aja. Kasihan Kang. Ya udahlah, terserah kamu, ucap Uun. Yang langsung keluar dari kamar bersama Kang Ucok. Mang Saep yang sama-sama orang Ciamis nih, lihat Eye seperti itu ya nggak tega. Maka selepas pulang dagang, Eye dibawa Mang Saep menemui seorang sesepuh yang terkenal dengan nama Ki Ahmad. Orang Cibiru juga. Dibawalah si Eye ke Ki Ahmad, diobatin sama Ki Ahmad. Yang ternyata betul dugaan Kang Saep. Si Eye kesambet ama buta yang jaga pabrik. Cuman Aki Ahmad ngomongnya ke Saep. Eye cuman dijampi-jampi lantas diberi air doa. Yang selepas itu langsung diminumkan ke Eye. Kang Eye pun dibawa balik ke kontrakan dan esoknya Kang Eye sembuh. Namun bukannya kapok si Kang Eye. Dia bersikeras mau menghentikan kemusyrikan yang dilakukan oleh Kang Uun. Jadi setiap kali malam Jumat Kliwon, itu si Eye pasti datang ke pabrik, mau ngacak-ngacak sajen. Tapi selalu dihalangi oleh karyawan lain, termasuk Kang Saep dan Kang Hadar. Nah, satu ketika, tingkah laku Eye yang suka ngamuk dan ngacak sesaji udah mulai berhenti. Eye sepertinya mulai bosan. Sampai akhirnya di tahun 2003 pertengahan, waktu itu dari pihak Haji Pardi ngadain acara liburan gratis buat semua karyawan pabrik kerupuknya. Waktu itu Haji Pardi ngasih liburan ke semua karyawan jalan-jalan ke Taman Mini ke Jakarta. Menurut Kang Ucok, waktu itu 2 bis penuh oleh karyawan. Dari karyawan pabrik utama dan pabrik cabang di Cibiru. Mereka semua berangkat langsung menuju ke Taman Mini
pagi-pagi dari Bandung tuh. Katanya dari Taman Mini main lagi ke tempat lain. Katanya ke pantai juga, nggak tahu pantai apalah. Akang kurang tahu ya. Nah, di antara semua karyawan di pabrik yang di Cibiru, hanya ada satu orang yang tak ikut dengan mereka. Kang Eye memilih diam di kontrakan karena pabrik 2 hari libur. Yang lain pun sempat merayu agar Eye ikut karena di kontrakan gak ada teman. Tapi Kang Eye bersikeras mau istirahat selama 2 hari. Akhirnya yang lain pun gak bisa ngomongin Kang Eye lagi. Berangkatlah nih ceritanya. Semua berangkat ke Taman Mini liburan. Singkat cerita, 2 hari kemudian, pada pulang nih karyawan, termasuk Kang Asep yang ngelola pabrik, ikut liburan pula kan. Pokoknya di antara semua yang ada sangkut paut dengan pabrik, cuma Kang Eye yang gak ikutan. Begitu mereka semua pulang, mereka kaget. Di kontrakan gak ada si Kang Eye. Awalnya sih gak terlalu dipedulikan. Namun selepas jam 6 maghrib Eye belum juga ada datang, barulah Kang Uun dan yang lain panik. Aduh, nih si Eye kemana euy? Apa pulang ke Ciamis? Tanya Kang Uun ke Mang Hada dan Mang Saib. Gak tahu atuh Kang. Heh, Udin, kamu tahu nggak si Eye kemana? Kamu kan satu kamar sama si Eye. Yang nggak tahu Kang, waktu kita berangkat ke Taman Mini, si Kang Eye nggak ngomong apa-apa. Aneh ya, gak biasanya euy. Coba cek ke masjid, siapa tahu di masjid. Ucok dan Mang Saib ke masjid. Namun gak ada si Eye di masjid. Mereka takut kenapa-napa nih si Kang Eye. Namun ketika Ucok duduk melamun di kontrakan dengan kawan-kawan lain yang ribut nyari-nyari menerka-nerka kemana Eye pergi, Ucok pun ingat, waduh, jangan-jangan ke pabrik. Ucok lantas ngajak Kang Uun ke pabrik. Betul lah, ketika sampai di halaman pabrik, pintu pabrik yang terkunci dalam kondisi terbuka. Ucok dan Uun saling pandang. Astagfirullah Kang, jangan-jangan. Cok, masuk Cok. Mereka berdua lari masuk ke dalam dan saat itulah Ucok dan Kang Uun kaget melihat Eye sudah terbaring di atas lantai di dekat mesin, tempat di mana 2 hari lalu sebelum berangkat ke Taman Mini, Kang Eye naruh sesaji perintah dari Kang Asep. Di mana 2 hari yang lalu Kang Uun menaruh sesaji atas perintah Kang Asep. Entah untuk apa. Uun hanya menuruti perintah saja. Karena pasang sesaji waktu itu bukan di malam Jumat Kliwon. Dan Eye sepertinya mengacak-ngacak sesaji karena memang sesaji udah berserakan. Melihat itu, Kang Uun nyuruh Ucok manggil karyawan lain. Karyawan berdatangan bareng dengan Kang Ucok ke pabrik. Eye pun langsung mereka gotong dibawa ke kontrakan. Dicek masih hidup, tapi nggak sadarkan diri. Diguncang-guncang, nggak mau bangun. Nggak mau bangun sama sekali. Nah, Kang Saib teringat Aki Ahmad. Maka langsung dia ke rumah Aki Ahmad. Aki Ahmad dibawa ke kontrakan. Ketika melihat kondisi si Eye, Aki Ahmad hanya menggelengkan kepala. Aduh, telat 2 jam lagi nih anak mati, ucap Ki Ahmad. Loh, kenapa Ki? Yang lain suruh keluar dulu, ucap Ki Ahmad. Karyawan lain nurut keluar. Sisa di dalam hanya Ucok dan Kang Uun. Ki Ahmad berkata, nih anak, sukmanya sudah dibawa sama penghuni pabrik. Lancang nih bocah. Aduh, tolong Ki, tolong selamatin Ki. Ya, Aki bantu. Aki Ahmad pun langsung mengobati Eye. Tubuhnya diciprat-ciprat air jampi. Tapi si Eye ini tak kunjung sadar pula. Ki, ini gimana Ki? Nanti malam pun bangun sendiri. Sudahlah, biarkan saja. Aki pamitan pulang.
Ki Ahmad dianterin Saeb pulang. Dan betul, malam harinya jam 9 Eye bangun. Namun bangunnya Eye kayak orang linglung, belum bisa ditanyai. Yang lain pun membiarkan Eye istirahat. Namun siapa sangka keesokan paginya Kang Eye malah terlihat lagi lipat-lipat baju seperti mau pulang. Mang Hada yang kebetulan libur dagang waktu itu, dia pun penasaran. "Ye, mau kemana kamu?" "Mau pulang, Kang." "Loh, kenapa?" "Ah, pokoknya saya mau pulang, Kang. Saya mau pulang," ucap Eye. Hada keheranan karena dari nada suara si Eye, raut wajah, sorot matanya itu kayak orang ketakutan. Aneh, ada apa sih si Eye? "Yakin Ye mau pulang?" "Ya Kang, mau pulang Kang. Kangen anak istri lah Kang." "Ya udahlah, terserah kamu Ye." Kang Hada pun meninggalkan kamar. Pikiran Kang Hada berkecamuk, nih ada apa sama si Eye? Tak lama Eye pun keluar membawa tas yang sudah penuh dengan pakaian. Sepertinya semua barang-barang Eye dibawa, seolah Eye nggak bakal lagi kerja di sana. Eye pun pamitan ke Mang Hada, lantas langsung pergi. Mang Hada hanya duduk diam melihat kepergian Kang Eye. Nah, tak berselang lama, Kang Uun datang. "Loh, Dak, gak kerja, gak jualan?" "Enggak, Kang. Lagi males ah. Besok aja lah jualannya." "Ya udahlah, yuk." "Si Eye mana?" "Pulang, Kang." "Loh, pulang? Kenapa dia?" "Gak tahu, Kang. Aneh." "Ya udahlah, biarin dah. Biar nanti tak cari gantinya. Rese si Eye juga," ucap Kang Uun yang sering bentrok sama Eye. Nah, selepas itu Mang Hada, dia pun berniat ke warung. Belum sarapan dia. Niatnya mau makan sambil nyari rokok. Namun, ketika dia menuju ke warung yang memang agak jauh dari kontrakan, sampai di pinggiran jalan raya, di seberang, Mang Hada ngeliat kerumunan orang. Mang Hada pun penasaran. Habis seperti ada kecelakaan. Ketika Mang Hada nyebrang menuju ke kerumunan, saat itulah Mang Hada kaget ketakutan karena yang dikerumunin warga tak lain adalah Kang Eye. Yang kata warga di sana, Eye lewat melintas nyebrang jalan raya ketika kendaraan padat seperti orang linglung. Yang tentu saja warga di situ pada teriak ketika Kang Eye setengah lari ke tengah jalan dan langsung tertabrak kendaraan dari arah berlawanan. Yang seketika tubuh Kang Eye terlempar ke seberang jalan. Kepalanya membentur batu mengeluarkan darah. Namun saat itu Mang Hada melihat Eye masih bernapas. Dia pun meminta tolong warga membawa Eye ke klinik terdekat. Eye langsung dibawa ke klinik. Sampai di klinik ditangani, Mang Hada balik ke kontrakan ngasih tahu Kang Uun. Namun ketika Uun dan Kang Asep menuju ke klinik, saat itulah mereka bertiga kaget dan tak menyangka. Begitu sampai di klinik, Kang Eye sudah meninggal dunia. Hada, Asep, dan Uun saling pandang. Mereka seolah paham apa yang menjadi penyebab Eye mati seperti itu. Singkatnya nih, jenazah Kang Eye langsung dibawa pulang ke Ciamis pakai ambulan. Karyawan lain yang mengetahui Eye celaka ketabrak mobil sampai mati dibawa pulang jenazahnya ke Ciamis. Semua pun sampai bingung, tak mengerti kenapa Eye nasibnya seperti itu. Namun Ucok, dia penasaran. Dia pun nanya ke Kang Uun apa yang sebenarnya terjadi. Kang Uun dengan agak sungkan, agak enggan, dia pun akhirnya menceritakan penyebab kematian Eye.
Yang ternyata menurut Kang Uun, Eye mati karena dijadikan tumbal pesugihan Haji Pardi. Gara-gara Eye lancang berani merusak dan menghancurkan sesaji yang Kang Uun simpan di pabrik untuk buto ijo piaraan Haji Pardi. Nah, itulah kisah pengalaman Mang Ucok waktu kerja di Bandung di pabrik kerupuk di daerah Cibiru. Yang ternyata si pemilik pabrik adalah pemuja pesugihan buto ijo. Sampai salah satu karyawannya, Kang Eye, orang Ciamis, mati meninggal dunia, dijadikan tumbal untuk kekayaan Haji Pardi sendiri.